Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 5 Maret 2024. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing, perkenalkan nama saya Sudarto Petilo, guru SDN 18 Balaisang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3, NIM A611231-120. Sekarang saya akan PPL UKIM di SDN 18 Balaisang. Tema 6, panas dan perpindahan. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk di pembelajaran hari ini, tepuk semangat dulu. Ada yang tahu? Tepuk semangat. Semangat. Tepuk PPK. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita mulai, saya minta satu orang untuk memimpin doa dulu. Asrof, silakan. Kita menyanyi Sembah Pancasila dulu. Semua menyanyi. Sama ya? Baik, 1, 2, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsa, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang kita masuk. Sebelum kita mulai pelajaran, yang pertemuan kemarin adalah perpindahan kalor secara radiasi. Sekarang kita masuk di pertemuan selanjutnya, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Kita belajar di tema 6, subtema 3. Oke, silakan buka bukunya. Namun perlu saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, sebentar anak-anak siswa melihat PPT atau melihat video nanti, diharapkan bisa mengetahui, mengambil, dan menganalisis apa yang ada di video tersebut.
Yang kedua, bisa mengamati video kembali untuk menganalisis benda-benda apa yang menggunakan konsep kepindahan kalau pada kehidupan. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, jadi sebentar kamu diskusi kelompok, kemudian kamu menganalisis, menentukan hasil teks yang ada pada media yang telah disampaikan nanti, yang telah ditayangkan nanti. Bisa sama dengan buku itu, bisa dibaca di layar. Sini siswa dapat menemukan permasalahan masalah apa yang ada di dalam teks tersebut. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah itu? Itu selimut dan panci merupakan benda yang merupakan sifat benda. Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Bagaimana cara kerja selimut? Selimut mengandung udara. Udara adalah isolator sehingga tidak mengantarkan panas yang keluar dari tubuh. Dengan demikian, badan tetap terasa hangat. Lanjut dibaca-baca sampai di bawah, dan di situ nanti kamu dapat menemukan permasalahan apa yang ada di teks tersebut. Bisa dipahami? Isolator berarti apa namanya? Tidak mengandung panas. Sementara logam itu yang mengandung panas. Contoh selain listrik apa lagi? Lampu, panci, panci, pelana. Untuk pelana itu kan di atasnya itu ada yang terbuat dari plastik, nah, sehingga bisa dibuka tutup. Nah, dia terbuat dari plastik. Ada panci, kemudian selimut, ada juga apa namanya? Dengan kue. Ada setrika. Bisa dipahami? Oke. Sekarang saya kasih contoh, kita membuat salah satu contoh dulu yang paling dekat dengan kita. Ada lilin, ada arsel. Di sini kita tahu bahwa benar itu ada yang namanya isolator dan konduktor.
Perhatikan ya, di sini ada lilin ya. Kira-kira lilin ini, kemudian di sini ada sendok. Lilin yang sudah menyala. Sendok dipanaskan ke lilin. Apakah apa yang terjadi kira-kira? Sendok akan merasa panas. Apa penyebabnya sampai merasa panas? Api. Karena api telah menghantam panas ke Sendok. jadi sendok ini sudah masuk benda apa, logam toh? Maka dia harus merasakan panas. Kemudian kenapa sampai terjadi panas? Karena tidak ada apa namanya plastik atau apa namanya tadi? Isolator. Bisa dipahami? Oke. Kenapa sampai terjadi panas pada sendok? Karena tidak mempunyai isolator. Seandainya tadi kita lapis kain di sini atau karet atau plastik, panas tidak? Tidak pegang? Tidak, kan? Karena dia memiliki isolator. Oke. Sekarang perhatikan video yang akan diputar. Sekarang coba kita perhatikan video yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 6. Pada dan pertimbangannya, tema 3, pengaruh kalau terhadap kehidupan, dan kita sampai pada pembelajaran kelima. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan Billy dan ibunya yang sedang memandang kue bolu dalam oven. Sahabat cerdas, tahukah kalian bahan jenis apa yang digunakan untuk membuat oven atau pemanggang? Apakah termasuk konduktor atau isolator? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Contohnya, selimut dan panci. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan bol memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Pada panci, terdapat bagian yang berfungsi sebagai konduktor dan bagian yang berfungsi sebagai isolator. Bagian konduktor terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Fungsi bagian konduktor adalah menghantarkan panas dari api kompor ke makanan yang dimasak. Sedangkan bagian pegangan panci terbuat dari plastik yang merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor atau listrik tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan yang dipanggang. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik, sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik.
Pada setrika juga terdapat bagian yang berfungsi sebagai konduktor dan bagian yang berfungsi sebagai isolator. Bagian yang berfungsi sebagai konduktor berfungsi untuk menghantarkan panas dari listrik ke pakaian yang disetrika. Bagian pegangan setrika terbuat dari bahan isolator sehingga tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Sahabat cerdas, selanjutnya kita akan belajar tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak. Ya, anak-anak sekalian, perhatikan dulu tadi gambar yang terkait dengan isolator dan konduktor. Sebelum kita lanjut, kita tanya dulu. Ada yang bertanya, coba silakan bertanya. Apa ada yang belum mengerti? Situ ada beberapa. Sebelum kita lanjut, kita tanya dulu. Ada yang bertanya, coba silakan bertanya. Apa ada yang belum mengerti? Kalau tidak ada, kita bagi satu kelompokkan. Bisa? Jadi sesuai dengan ketentuannya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi bagian KPD-nya masing-masing bekerja. Ayo, kalau ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Terkait dengan KPD-nya. Bapak, di sini ditulis namanya kami 1, 2, 3 ini. Iya. Di depan KPD ada 1 sampai 4 masing-masing namanya. Siapa yang pertama kelompok.
demikian untuk pemaparan dari kelompok 2. Kita beri aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Silakan. Paragraf pertama, selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Isi paragraf kedua, selimut memerangkap darah. Darah adalah istimewa sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian badanmu akan terasa hangat. Isi paragraf ketiga, panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ada bagian pada panci yang justru berfungsi sebagai isolator. Genggaman panci terbuat dari plastik merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan menggunakannya. Isi paragraf 4, obat atau mengangkap bisa menggunakan prinsip pemindahan panas secara isi paragraf 5, mesin merupakan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Isi paragraf 6, Untuk tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Teman-teman di kelompok 2 atau kelompok 3 ada yang menambahkan atau menambahkan untuk kelompok sebelumnya? Silakan kelompok 2. Kelompok 3. Kalau tidak, silakan dulu. Kita tampil kelompok 2 lagi. Baik, anak-anakku. Begitu sudah selesai kita masukkan dan mengerjakan LKPD-nya. Namun saya kasih kembali bahwa kesimpulan dalam kegiatan kita ini, bahan konduktor banyak digunakan manusia untuk peralatan yang membutuhkan pengantaran panas dengan cepat, berbagai peralatan masak dan mesin menggunakan bahan yang dapat mengantar panas. Kemudian isolator yang dapat merambat panas dan kulit. Baik, anak-anak. Sebelum kita tutup kegiatan kita, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Baik, untuk penilaian dan evaluasi terkait kegiatan kita hari ini, alhamdulillah kalian semua sudah kerjasama yang bagus. Setiap kelompoknya diskusinya bagus dan hasilnya pun bagus. Oke, terima kasih, tepuk tangan sama dulu. Banyak digunakan manusia untuk peralatan yang membutuhkan pengantaran panas dengan cepat, berbagai peralatan masak dan mesin menggunakan bahan yang dapat mengantar panas. Kemudian isolator dimanfaatkan untuk mencegah atau menghambat
panas yang masuk ke tubuh kita. Tegakkan alat-alat termasuk misalnya dari bahan isolator, plastik, kain, dan lain-lain sebagainya. Dan kata kunci dari apa yang kita dapatkan tadi, konduktor itu adalah dapat menghantar panas. Itu kata kuncinya. Kemudian isolator tidak dapat menghantarkan panas. Jadi kalau di dalam kehidupan sehari-hari ada yang begitu kamu pegang panas, itu yang namanya konduktor. Kemudian dalam misalnya masak-masak, dia panci, kamu pakai lahat, pakai sarung, pakai kain, kamu pegang berarti sarung itu sudah termasuk isolator. Karena dia tambah terlambat panas ke tubuh kita. Baik anak-anak, dan kata kunci dari apa yang kita dapatkan tadi, konduktor itu adalah dapat menghantar panas. Itu kata kuncinya. Kemudian isolator tidak dapat menghantarkan panas. Jadi kalau di dalam kehidupan sehari-hari ada yang begitu kamu pegang panas, itu yang namanya konduktor. Kemudian dalam misalnya masak-masak, dia panci, kamu pakai lahat, pakai sarung, pakai kain, kamu pegang berarti sarung itu sudah termasuk isolator. Karena dia tambah terlambat panas ke tubuh kita. Sebelum kita tutup, marilah kita baca doa bersama.